Halo semuanya, selamat datang di panduan kita kali ini. Coba deh ambil napas dalam-dalam, bersantai sejenak, dan tenangkan pikiran Anda. Di tengah dunia kita yang sekarang serba cepat, penuh tuntutan dan sering banget terasa kacau, bisa nemuin harmoni itu rasanya kayak dapat kemewahan yang langka banget kan? Tapi hari ini kita bakal ubah pandangan itu. Eksplorasi kita kali ini dirancang khusus buat bantu Anda nemuin lagi pusat ketenangan Anda, nata ulang prioritas, dan ngebangun kehidupan yang nggak cuma produktif, tapi juga benar-benar bermakna. Nah, titik awal perjalanan kita dimulai dari sini. Sebuah buku luar biasa berjudul Mengelola Hidup dengan Bijak, karya Dr. Rahmat Maulana, MSI. Buku yang sangat komprehensif ini bakal jadi peta jalan kita buat ambil kendali hidup. Latar belakangnya simple tapi ngena banget. Di era modern yang dinamis ini, teknologi yang makin canggih justru sering bikin kita ngerasa tertekan, kewalahan, dan malah kehilangan arah. Tujuan buku ini mulia banget, yaitu ngasih panduan praktis biar kita bisa capai keseimbangan hidup. Manfaatnya buat kita? Jelas, kita bakal dapat alat praktis untuk manajemen hidup dan pastinya ngebantu kita numbuhin rasa syukur serta kepuasan batin yang jauh lebih dalam. Biar lebih gampang dicerna, kita udah merangkum 11 bab dari buku ini jadi 6 fase utama. Mulai dari memahami dasar manajemen kehidupan, cara merencanakan, eksekusi waktu, mengelola emosi, adaptasi sosial, sampai ke evaluasi berkelanjutan. Oke, mari kita mulai dari fase yang pertama, dasar manajemen kehidupan. Ibarat bangun rumah, ini adalah fondasinya. Jadi, apa sih sebenarnya manajemen kehidupan itu? Ini tuh bukan sekedar nyelesain daftar tugas atau to-do list yang panjang. Ini adalah seni sekaligus ilmu buat ngatur waktu, emosi, dan hubungan Anda, supaya semuanya selaras dengan nilai-nilai inti Anda. Mengutip pandangan ahli seperti Stephen Covey dan David Allen yang dirangkum di buku ini, prinsip dasarnya adalah gimana kita ngebentuk kebiasaan-kebiasaan efektif dan ngilangin stres gara-gara hal-hal yang nggak terkelola dengan baik. Intinya, mengelola kehidupan itu langkah krusial buat ngebangun fondasi ketenangan pikiran kita. Tapi hati-hati, ada banyak banget jebakan yang sering kita lakuin tanpa sadar. Pernah nggak sih Anda ngebaikin hal yang paling penting cuma karena sibuk ngurusin hal-hal kecil yang mendesak? Atau mungkin manajemen waktu yang berantakan karena terlalu sering multitasking? Mengorbankan kesehatan mental secara terus-menerus tanpa tujuan hidup yang jelas, ujung-ujungnya cuma bakal bikin kita burnout, kelelahan ekstrim, dan ngerasa hampa. Nah, kalau fondasinya udah mulai terbentuk, kita masuk ke fase kedua, perencanaan dan pengorganisasian. Waktunya kita nentuin arah kompas. Setelah fondasinya kuat, kita harus tahu nih bedanya langkah harian dengan tujuan akhir kita. Rencana jangka pendek itu ibarat langkah-langkah praktis harian atau bulanan. Tapi langkah-langkah ini harus selalu sejalan dengan visi jangka panjang hidup Anda. Kayak filosofi Viktor Frankl yang dibahas di buku ini, punya tujuan hidup yang bermakna secara menyeluruh, itu sebenarnya adalah sumber utama kebahagiaan sejati. Visi jangka panjang inilah yang ngasih nyawa dan makna di setiap langkah kecil yang kita ambil setiap harinya. Terus, gimana cara nentuin prioritas dari semua rencana itu? Cobain deh Matriks Eisenhower. Ini alat yang powerful banget. Saya mau ngajak Anda pelan-pelan geser waktu dan energi Anda ke langkah kedua, yaitu tugas-tugas yang penting tapi tidak mendesak. Disinilah letak perencanaan sesungguhnya, pengembangan diri, dan momen merawat kesehatan Anda. Percaya deh, di kuadran inilah pertumbuhan jangka panjang Anda yang sebenarnya terjadi. Biar rencananya jalan mulus dan gak bikin kewalahan, kita bisa pakai konsep habit stacking atau menumpuk kebiasaan dari James Clear. Alih-alih merombak total gaya hidup Anda yang malah bikin capek sendiri, cukup tempelkan aja satu kebiasaan baru di kebiasaan lama. Contohnya, habis selesai minum kopi pagi, Anda langsung nulis prioritas hari itu. Cara ini tuh halus banget, simple, tapi brilian buat ngebangun momentum secara otomatis. Lanjut ke bagian 3, waktu dan pelaksanaan. Disinilah teori berubah jadi action. Kita mulai perjalanannya. Waktu itu aset kita yang paling berharga dan terbatas, kan? Makanya, kelola waktu itu butuh strategi. Salah satu senjata andalannya adalah time blocking. Membagi hari Anda ke dalam blok-blok waktu khusus buat satu tugas. Kalau digabungin sama teknik Pomodoro, di mana kita fokus kerja beberapa menit, lalu diselingi istirahat sebentar, ini bakal jadi tameng yang luar biasa buat ngelawan rasa malas. Fokus Anda bakal tetap tajam dan eksekusi rencana hidup berjalan konsisten. Buat jaga konsistensi, Anda wajib tahu aturan 2 menit. Gini, kalau ada tugas kecil yang bisa beres dalam 2 menit atau kurang, lakuin saat itu juga. Jangan ditunda. Kebiasaan kecil ini bakal langsung matiin kebiasaan menunda pekerjaan. Dan jangan lupa, kasih diri Anda penghargaan kecil tiap kali berhasil capai milestone tertentu. Ini penting banget buat ngelola stres dan menjaga semangat Anda tetap membara. Tapi ingat,
Di tengah semua kesibukan itu, kuncinya adalah keseimbangan. Anda butuh menyeimbangkan waktu pribadi buat refleksi dan istirahat dengan waktu sosial yang ngasih dukungan emosional. Buku ini secara tegas ngingetin kita buat berani bikin batasan yang jelas loh. Jangan sampai waktu me time Anda habis terkikis cuma demi memenuhi tuntutan orang lain. Keduanya harus jalan beriringan secara harmoni. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, emosi dan pengembangan diri. Waktunya kita melihat lebih dalam ke dunia internal kita sendiri. Hidup ini kan nggak selalu mulus ya, pasti bakal ada badai yang datang. Di saat-saat begitulah, mengenali kelemahan diri tanpa menghakimi dan bisa mengelola stres lewat regulasi emosi itu jadi sangat krusial. Ini yang kita sebut sebagai pola pikir bertumbuh yang tangguh. Pola pikir inilah yang bakal jadi jangkar Anda. Jangkar ini yang nahan Anda biar nggak hanyut dan mastiin Anda terus belajar dan berkembang. Bahkan pas lagi ngelewatin masa-masa yang paling sulit sekalipun. Dari dunia internal, mari kita geser pandangan ke bagian kelima, hubungan sosial dan adaptasi saat menghadapi dunia eksternal. Kita ini kan makhluk sosial, nggak bisa hidup sendirian. Punya support system yang sehat dari keluarga, teman, atau mentor itu sangat mendasar. Selain itu, Anda juga dituntut buat punya ketangguhan atau resilience buat beradaptasi. Entah itu menghadapi masa sulit, bangkit dari kegagalan, atau bahkan cara menyikapi kesuksesan. Semuanya butuh kemampuan komunikasi yang baik dan cara menyelesaikan konflik dengan damai. Inilah kunci buat nyiptain keharmonisan dengan dunia di sekitar Anda. Akhirnya kita sampai di fase ke-6, evaluasi dan pertumbuhan berkelanjutan. Saatnya kita berhenti sejenak dan melihat kembali peta perjalanan kita. Kenapa sih evaluasi itu penting? Karena mengelola hidup itu bukan tugas sekali beres, melainkan sebuah siklus seumur hidup. Ibarat check-up rutin, Anda butuh konsistensi eksekusi di tingkat harian, lalu refleksi mingguan untuk menjaga balance. Di tingkat bulanan Anda mulai cari celah perbaikan, dan di akhir tahun Anda tetapkan sasaran hidup yang baru. Dan ingat, merayakan kesuksesan sekecil apapun dan legowo nerima pelajaran dari kegagalan adalah bahan bakar utama biar Anda terus bertumbuh. Sebagai penutup, coba deh tanyakan hal ini ke diri Anda sendiri. Apakah hal-hal yang Anda lakukan hari ini, rutinitas harian Anda, sudah benar-benar selaras dengan visi utama Anda untuk hidup yang bermakna? Saya harap panduan dari kebijaksanaan Dr. Rachmat Maulana ini bisa mulai Anda terapkan hari ini juga. Ambil kembali kendalinya, tentukan arah kompas Anda, dan buatlah setiap langkah dalam hidup Anda terasa bermakna. Terima kasih banyak udah meluangkan waktu berharga Anda untuk merawat dan menata kembali kehidupan Anda hari ini.